Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Tobit bab 6 ayat 10 sampai 11, dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1, ayat 6, ayat 8 sampai 13, dan bab 8 ayat 1, ayat 5 sampai 9. Dalam perjalanannya, Tobia dan Rafael memasuki negeri Media dan sudah sampai dekat kota Ekbatana. Lalu berkatalah Rafael kepada Tobia, "Saudara Tobia," sahut Tobia. "Ada apa?" Rafael menyambung, "Malam ini kita harus bermalam pada Raguel. Dia itu seorang kerabatmu dan mempunyai seorang putri bernama Sarah." Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Azaria, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel, saudara kami." Ia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel. Raguel sedang duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberi salam kepada Raguel. Dia membalas katanya, "Banyak salam, saudara-saudara. Selamat datang." Lalu mereka dipersilahkannya masuk. Kemudian Raguel berkata kepada Tobia, "Tuhan memberkati engkau, nak. Engkau adalah putra seorang mulia dan baik. Alangkah celakanya ayahmu. Orang yang begitu baik dan dermawan itu menjadi buta." Kemudian Raguel menyembelih seekor domba betina dari kawanannya, dan ia menyambut Tobia dan Rafael dengan ramah. Sesudah mencuci dan membasuh diri, mereka duduk makan. Berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Azaria, katakanlah kepada Raguel supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan itu, berkatalah Raguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah, serta bersenang-senanglah malam ini. Memang, saudara, tak seorang pun lebih berhak mengambil Sarah anakku sebagai istrinya daripada engkau. Karena itu, aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seseorang kecuali kepadamu, sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi anakku, aku harus memberitahukan kebenaran. Sarah sudah kuberikan kepada 7 laki-laki di antara saudara kita, tetapi semuanya mati pada malam pertama menghampiri Sarah. Maka anakku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu."
Tetapi sahut Tobia, "Aku tidak akan makan atau minum apa-apa sebelum engkau mengambil keputusan tentang diriku." Maka jawab Raguel, "Baiklah, Sara kuberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Allah sudah memutuskan bahwa Sara harus diberikan kepadamu. Maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang ini engkau menjadi kakaknya dan ia menjadi adikmu. Semenjak hari ini ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan anakku, semoga kamu pada malam ini juga diberkati oleh Tuhan semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas dirimu." Lalu Raguel memanggil Sara anaknya. Ketika Sara datang, Raguel memegang tangannya, dan dengan demikian ia menyerahkan Sara kepada Tobia sambil berkata, "Sungguh, sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu, dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa ia kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di surga menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua." Selesai makan dan minum, mereka semua mau pergi tidur. Tobia diantar ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah masuk kamar tidur, Tobia dan Sara berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka memanjatkan doa sebagai berikut. "Terpujilah Engkau ya Allah leluhur kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu dan penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya Tuhan, bukan karena nafsu birahi ku ambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani kami berdua dan membuat kami menjadi tua bersama." Serentak berkatalah mereka, "Amin, amin." Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa.
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perintah utama. Seringkali kita jumpai dialog antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam kitab suci yang bernada kecaman terhadap mereka. Namun dialog dengan ahli Taurat dalam Injil kita hari ini berbeda. Dialog itu lebih positif dan afirmatif. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus mengatakan hal itu kepada ahli Taurat yang bertanya kepadanya tentang hukum yang paling utama. Yesus memberikan persetujuannya kepada pemahaman ahli Taurat yang menegaskan pernyataan Yesus. Akan tetapi, Yesus sebenarnya memberikan dua jawaban untuk pertanyaan ahli Taurat itu. Sementara ahli Taurat itu ingin mengetahui yang utama dari semua hukum. Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan itu. Dia juga menambahkan hukum kedua sebagai bagian dari jawabannya. Yang pertama, hukum yang terutama seharusnya sudah cukup sebagai jawaban atas pertanyaan ahli Taurat itu. Tetapi Yesus ingin menjelaskan bahwa hukum yang terutama adalah kasih kepada Allah tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua diperlukan agar yang pertama didasarkan pada ekspresi konkret. Kasih kepada sesama adalah manifestasi dari kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah adalah dasar dari kasih kepada sesama. Dengan kata lain, dibutuhkan pasangan untuk memenuhi hukum yang terutama. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak benda yang kita gunakan dan yang sangat berguna jika benda itu berpasangan. Seperti sandal, kaos kaki, gunting, dan lain-lain. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hukum kasih berfungsi dalam satu paket, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Semoga kita tidak pernah melanggar perintah agung kasih Yesus. Hanya dengan begitu, Dia akan memuji kita, "Kamu tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga demikian. Amin.